Timur, bahwa ibu-ibu kalau di Jawa Timur sebenarnya kopi Arabica di Jawa Timur bahwa akan menemukan rasa coklat. Terbiasa dengan gilingan tepung, gilingan halus. Makin halus digilingnya maka makin pahit kopinya. Makin halus gilingannya, maka kopi akan berasa lebih pahit. Makin panas air seduhnya, air yang digunakan untuk menyeduh, kopinya juga akan berasa lebih pahit. Jadi kalau ingin tidak terlalu pahit, jangan umuk-umuk. Kalau saya bilang sih, mongah-mongah mateng, diturunkan di meja kira-kira 5 menit, baru dicomkan itu apa ya? Diseduhkan ke kopi. Insya Allah nanti dia akan turun, pahitnya bitternya akan sedikit turun gitu ya. Jadi tidak terlalu kuat. Di meja ini ada alat yang namanya flat bottom. Nah, ada alat yang namanya flat bottom. Flat bottom ini kita seduh kopi di atasnya dengan menggunakan filter kertas sehingga ampas tidak ikut turun. Jadi ampas akan tersaring di atas. Flat bottom ini yang kami bawa ini yang lubang 3, yang kalau saya cenderung bilang bodinya akan medium. Jadi juga tidak terlalu pahit. Menurut saya sih tidak terlalu pahit, tapi kalau menurut teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu sudah cukup pahit, ada Mas Bardo, ada pengaruhnya itu, lubang dari alat itu. Ada pengaruhnya Pak. Ini saya banyak sekali di kopi, banyak sekali pengaruhnya. Beda merek air, rasanya akan berbeda. Beda kertas, kalau kita ngomong kotor, beda kertas ada yang, kalau yang warnanya putih begini biasanya sudah di bleaching, sama warna yang kuning yang belum di bleaching itu rasanya berbeda. Tekniknya juga sedikit berbeda. Nah ini kita pindahkan ke kettle leher angsa, jadi yang panjang itu leher angsa, yang pendek itu leher bebek. Nanti ada lagi yang lebih pendek leher gajah karena nggak punya leher. Ini kertas kami selalu membasahi karena bagaimanapun kertas mempunyai aroma. Bagaimanapun dia, apalagi yang putih gini dia pasti bleaching, dia pasti, saya takutnya ada aroma, kita takutnya ada aroma bleaching. Itu sebelum ada kopinya ya? Sebelum ada kopinya. Jadi kertas dibasahi dulu? Membasahi kertas. Oh. Jadi membasahi kertas dulu sebelum kopi dituang di penyaringan itu ya? Jadi kalau di ada foreplay untuk kertas, jadi supaya dia basah. Monggo Mas, kopi ini sudah giling Mas. Sebentar Mas Bardo, barangkali dari pengunjung ada pertanyaan yang boleh ya? Boleh tanya. Sebelum ke tahap berikutnya ya? Boleh. Barangkali mau ditanyakan dari teman-teman di sini yang hadir di sini. Yang mau tanya silakan. Mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, Bapak mau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak apa-apa Pak, gratis pengetahuan ini Pak. Ini pengetahuan dari teman-teman yang ingin membagikan keahliannya atau disiplin, bukan disiplin ilmu ya, apa namanya, perolehan ilmu yang mereka ingin dedikasikan ke kopi gitu. Jadi silahkan mau ditanyakan apa, diganti aja tidak apa-apa. Dan ini ada tahapan berikutnya, yaitu besok itu akan juga diadakan demo seduh kopi dengan sistem tubruk ya Mas Tommy ya, itu ya sistem tubruk ya. Kalau ini sistem apa ini ya? Itu filter. Saya ini pakai Sistemnya pakai filter, bukan sistem Pak. Oh bukan sistem, metode. Oh iya. Ya maaf, saya orang awam. Jadi metode filter. Oke. Ini karena belum ada pertanyaan, dilanjut lagi Mas Batu nanti langsung. Ya. Kopi ini di sini saya tidak bawa grinder karena grinder penggiling saya ada di bawah. Kita sizing sesuai syarat. Jangan terlalu halus. Kopi kalau terlalu halus itu tadi yang saya bilang pahit. Terbiasa dengan gilingan tepung, gilingan halus. Makin halus digilingnya maka makin pahit kopinya.
makin halus gilingannya, maka kopi akan berasa lebih pahit. Makin panas air seduhnya, air yang digunakan untuk menyeduh, kopinya juga akan berasa lebih pahit. Jadi kalau ingin tidak terlalu pahit, jangan umup-umup. Kalau saya bilang sih, mongah-mongah mateng, diturunkan di meja kira-kira 5 menit, baru dicomkan itu apa ya? Diseduhkan ke kopi. Insya Allah nanti dia akan turun, pahitnya, bitternya akan sedikit turun gitu ya. Jadi tidak terlalu kuat. Di meja ini ada alat yang namanya flat bottom. Nah, ada alat yang namanya flat bottom. Flat bottom ini kita seduh kopi di atasnya dengan menggunakan filter kertas sehingga ampas tidak ikut turun. Jadi ampas akan tersaring di atas. Flat bottom ini yang kami bawa ini yang lubang 3, yang kalau saya cenderung bilang bodinya akan medium. Jadi juga tidak terlalu pahit. Menurut saya sih tidak terlalu pahit, tapi kalau menurut teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu sudah cukup pahit. Ada, Mas Bardo, ada pengaruhnya itu, lubang dari alat itu. Ada pengaruhnya Pak. Ini saya banyak sekali di kopi, banyak sekali pengaruhnya. Beda merek air, rasanya akan berbeda. Beda kertas, kalau kita ngomong kotor, beda kertas. Ada yang, kalau yang warnanya putih begini biasanya sudah di bleaching, sama warna yang kuning yang belum di bleaching itu rasanya berbeda, tekniknya juga sedikit berbeda. Nah ini kita pindahkan ke kettle leher angsa. Jadi yang panjang itu leher angsa, yang pendek itu leher bebek. Nanti ada lagi yang lebih pendek, leher gajah, karena nggak punya leher. Ini kertas kami selalu membasahi karena bagaimanapun kertas mempunyai aroma. Bagaimanapun dia, apalagi yang putih ini, dia pasti bleaching. Jadi pasti saya takutnya ada aroma, kita takutnya ada aroma bleaching. Itu sebelum ada kopinya? Sebelum ada kopinya. Jadi kertas dibasahi dulu? Membasahi kertas. Jadi membasahi kertas dulu sebelum kopi dituang di penyaringan itu ya? Jadi kalau di anu ada foreplay untuk kertas, jadi supaya dia basah. Monggo Mas, kopi ini sudah giling Mas. Sebentar Mas Bardo, barangkali dari pengunjung ada pertanyaan ya, boleh ya? Boleh tanya. Sebelum ke tahap berikutnya ya. Boleh. Barangkali yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini yang hadir di sini. Yang mau tanya silakan. Mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, Bapak mau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak apa-apa Pak, gratis pengetahuan ini Pak. Ini pengetahuan dari teman-teman yang ingin membagikan keahliannya atau disiplin, bukan disiplin ilmu ya, apa namanya, perolehan ilmu yang mereka ingin dedikasikan ke kopi gitu loh. Jadi silahkan mau ditanyakan apa, digali aja tidak apa-apa. Dan ini ada tahapan berikutnya, yaitu besok itu akan juga diadakan demo seduh kopi dengan sistem tubruk ya Mas Tommy ya, gitu ya, sistem tubruk ya. Kalau ini sistem apa ini ya? Itu filter. Saya ini pakai Sistemnya pakai filter, bukan sistem Pak. Oh, bukan sistem. Metode. Oh iya. Ya maaf, saya orang awam. Jadi metode filter. Oke. Ini karena belum ada pertanyaan, dilanjut lagi Mas Batu nanti. langsung. Ya. Kopi ini di sini saya tidak bawa grinder karena grinder penggiling saya ada di bawah. Kita sizing sesuai syaratnya. Jangan terlalu halus. Kopi kalau terlalu halus itu tadi yang saya bilang pahit, akan jadi lebih pahit. Seperti air kalau terlalu panas dia juga akan lebih pahit. Digiling lebih halus, kopi juga akan lebih pahit. Jadi kalau teman-teman mau kopi yang pahit paling gampang ya giling sehalus mungkin, godok air semendidih mungkin. Berapa derajat Mas Pak? Nah, air itu tidak akan lebih dari 101 Pak.
Begitu dia lebih dari 101 maka dia akan jadi uap. Itu titik maksimal jadi air. Titik didihnya 100. Jadi titik dulunya 100. Begitu dia 101 dia akan menguap. Jadi uap, oke. Nah di teori kami di kami makin pahit, makin panas maka makin pahit. Kalau didinginkan nanti akan muncul manis, kemudian baru muncul asam. Jadi kalau ada kopi asam biasanya karena dingin atau airnya terlalu dingin. Kalau ada orang minum kopi terus perutnya sakit bisa jadi karena dia giling terlalu cepat, jadi belum selesai gasnya keluar dia sudah giling. Monggo mas. Nah ini sudah blooming. Monggo kita selalu menyebut kami di blooming dulu. Jadi kopi itu kita basahi dulu sampai dia mengeluarkan gasnya. Jadi kalau kita teman-teman di sini akan kelihatan bahwa kopi itu akan dibasahi sampai keluar gasnya. Atau mungkin Mas Batu ada yang mau lihat ke atas boleh ya? Kenapa? Ada yang mau lihat ke atas? Boleh. Mau ke panggung melihat itu proses. Kalau mau ke atas boleh. Cuman jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak saya tak turun. Terubuh panggungnya Pak. Monggo Bapak, mau lihat cara silakan. Silakan pengunjung yang lain, barangkali Ibu silakan kalau mau lihat menyaksikan. Asik loh Bu. Tadi Ibu kayaknya tadi mau lihat, pengen tahu tentang kopi. Monggo. Dan dilihat. Ini juga begitu. Kalau dia basah, kalau saya selalu punya, kalau di atasnya belum letek, belum pecah, basahnya dia belum pecah, jangan ditambah dulu air. Langsung. Kalau sudah pecah, baru ditambahi airnya. Seberapa banyak airnya nambahinya? Kalau saya pribadi 1 gram kopi dengan 12 gram air. Tapi beberapa teman selalu mengatakan terlalu pekat, terlalu kental. Kalau orang Jawa bilang terlalu kental, bukan terlalu kental, ke airnya kurang sebenarnya. Nah, umumnya yang paling umum adalah 1,15. Teman-teman di kedai kopi itu umumnya pakai 1,15. Tapi saya tetap berpatokan 1,12. Itu adalah karakter rasa kopi yang menurut saya paling optimum. Tapi kalau yang tidak suka pahit ya bolehlah 1,15. Encer gitu Mas. Menjaga suhu supaya suhu juga begitu, kita harus sangat kopi itu sensitif. Yang seperti saya bilang nanti kalau dia makin dingin ya makin asam, terutama kalau dia arabica akan muncul asamnya. Kalau dia robusta, orang Jawa bilang cemplang itu ringan, jadi enteng, encer. Jadi kalau dia terlalu dingin jadinya seperti itu. Apapun kopinya akan begitu, jadi encer, jadi tidak terlalu kental, jadi tidak terekstrak kalau sekarang ini tidak terlalu terekstrak secara baik. Kemudian juga begitu, kalau bapak-bapak ibu-ibu seduhnya terlalu lama, terlalu lambat, dia juga akan pahit, otomatis akan pahit. Dan kalau dia terlalu cepat akan muncul asamnya. Jadi kalau ngomong wakemen aturan ya memang banyak. Semua kalau aturannya banyak itu dituruti, aturan itu dituruti maka akan enak menghasilkan yang cita rasa, gitu. Cita rasa yang diinginkan. Ya. Kita mau apa? Gitu. Kita mau munculkan apa? Kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa menghafal origin kopi atau terbiasa dengan origin kopi, saya kalau minum kopi di sini kok keluar rasa ini nggak ya? Kenapa? Nah itu nanti misalnya terus saya beli bubuk dari sana, pelan-pelan coba terus tekniknya macam-macam terus, nanti kan ketemu. Karena karakter bapak sama tukang seduhnya di sana, tukang udeknya di warung sana beda. Carikan sendiri sehingga akan ketemu itu. Nah ini juga taruh kopinya coba dia ini lagi diputus sama Mbak. Lagi udah minta.
Foto dulu ya, sambil menyeduh kopi. Ini udah dulu saya di panggung juga di suatu tempat itu ada yang tanya, Mas harus muter ke kiri Mas. Putaran Coba lihat kalau muter ke kiri. Kalau putar ke kiri. Mas harus putar ke kiri Mas. Kalau putar kanan? Nah ya itu. Nanti Mas Bagus naik ke sini, bikinlah putar kanan, silahkan. Saya tidak ngelarang. Monggo disuruh putar kanan. Hasilnya seperti apa? Saya secara pribadi selalu mengatakan setiap teknik pasti menghasilkan rasa yang berbeda. Setiap alat yang kurang lebih sama akan menghasilkan rasa yang berbeda. Jadi harus dicari alat dan teknik yang sesuai dengan karakter yang kita sukai. Kalau kita ingin tahu lebih jauh, itu kita tanya ke semana. Kenapa? Kalau kita ingin tahu lebih jauh, jadi pengunjung ini, Mas Pion Square dan Giant Supermarket, itu kalau kepengen tahu lebih jauh lagi tentang kopi, itu kemana? Tentang kopi, banyak sekali tempatnya. Di tempatnya Mas Tommy Casabella sudah buka kelas. Masih Rinov. Casabella belum buka kelas. Nanti Casabella itu ada kelas kursus gitu Mas ya? Ada kelas khusus. Jadi di Casabella di Daltasari itu ada kelas khusus. Di tempat kami di Kerukan Selatan 52 juga ada kelas khusus kalau mau belajar kopi. Kalau mau biayanya ada biaya nggak? Mau kumpul-kumpul dengan kami, belanja kopi, belanja alat juga boleh. Di tempat kami siapkan kopi ada, alat ada, gratis. mentah ada, matang ada. Gratis ya Mas? Gratis asalkan dikunyah di sana Pak. Jadi monggo saja. Dikilik misalnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini juga begitu. Kalau teman-teman bilang, wong kopi kemalan. Kemalan itu bahasa Indonesia apa ya? Kemenyek itu bahasa Indonesia. Lebay mungkin ya. Emang lebih bahasa Indonesia enggak ada Pak. Nah teman-teman kalau Mas kita bikin kopi, gelasnya aja dibasahi. Oh. Pertanyaannya kenapa? Itu kan kalau cup, paper cup ya. Kalau gelas ini Mas Wali, keramik atau kaca itu bagaimana? Dibasahi juga. Sama juga. Dikasih sabun, dibasahi lagi Pak. Namanya dikorai. Kalau ini dibasahi supaya gelasnya anget Pak. Gitu ya. Di heating, di preheat. Berarti kalau mobil gitu, kalau atau sepeda motor kalau pagi nyengklak jangan langsung budal. Di tenisi dulu di starter sih baru berangkat. Kopi juga gitu, gelasnya juga harus di preheat. Nah ini kayaknya sudah selesai nih ya, jadi dibagi-bagi ya. Ini jadi 5. Sudah selesai. Saya tahu jadi 5, cuma jadi 5. Cuma jadi. Kapnya yang di meja cuma 5 Pak. Kalau di bawah banyak. Jadi jadi kalau kurang nanti sudah datang sendiri langsung ke pojok kopi ya. Jadi begitu kita basahi papernya, cangkir itu kita basahi Cup paper ya supaya dia hangat. Jadi kita minum dalam kondisi yang bisa lebih hangat. Terusnya juga tidak bau kertas dan lilin gitu. Terusnya kalau yang sudah berdiri yang mau nyoba kopi monggo silakan. Monggo. Silakan naik di panggung nggak boleh ya, silakan Bu, monggo. Ibu kalau nyicip mau ya? Saya ambil tiket ya. Monggo Bu, ada 5. Ya. Pak Barto. Bapak kan minta kopi bukan minta gula, jadi monggo. Silakan pengunjung yang lain ini, tapi cuma tersedia cuma 5. Kerengan ibu-ibu ini bang bapak Sudah ngantuk dari tadi pagi ya Bu. Tinggal satu, supaya monggo semangat, yang ngeresakan. supaya semangat silakan. Ini soalnya hari Senin diguyur hujan lagi, jadi suasananya agak ngantuk. Dan di situ nggak pakai gula Pak. Bapak mau, waduh. Ini sudah habis ya? Tinggal satu Pak, ampasnya saja. Waduh tinggal satu Pak. Ini kopi mana? Karakates.
Itu kopi yang saya seduh kopi Karangkates. Bukan. Sorry, Bukan. Mas. Jambuer. 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 Kopi Jambuer adalah salah satu kopi Robusta Jawa Timur terbaik, nomor 3 untuk Jawa Timur. Daerah mana itu? Jawa Timurnya? Jambuer, Pak. Namanya desanya Jambuer. Jambuer itu kira-kira di Malang Selatan, di dekat Karangkates. Ya, Malang Selatan, Jambuer. Jambuer itu di Gunung Kawi, Nah, di lereng selatan. makanya kalau Bapak minum itu rasanya ambu menyan titik. Duduk menyan Pak, ledaknya menyan. Apa sih menyan? Dari pahit-pahit gimana gitu? Robusta. Robusta Jawa Timur. Saya bicara tadi, Robusta akan cenderung body dan pahit. Jadi karakternya akan body dan pahit. Tapi saya yakin tidak terlalu pahit. Jadi ini tadi tanpa gula ya Robusta ya? Sebaiknya tanpa gula. Sebaiknya tanpa gula. WHO 2 tahun lalu. Sebentar Mas Barto. Gimana? Ini memang beda. Jadi ada rasa-rasa kayak ada mentolnya. Iya, benar. Iya. Iya, benar. Iya. Benar, iya. Seperti itu. Iya, seperti Rasa mentol, Bu. Ya, ada kayak ada. mentolnya, memang. Iya. Waduh, ketik minyak kapak mangga itu ya, Bang. Kopi itu persen. Kayak ada minyak Mas Barto. Ya, Ada minyak. saya akan ketiban minyak kapak ya. Yang lebih jelasnya itu bukan mentol, tembakau. Iya, tembakau itu kan juga seperti Isis. Ya, seperti itu. Itu. Tembakau itu karakter robusta, karakter kuat robusta dan begini. Ini kopi yang saya bawa, yang Mas Tommy bawa ini kopi Jawa Timur. Kopi Jawa Timur itu karakter paling kuat adalah tobacco dan coklat. Bentar Mas Barto, saya ada kesaksian lagi. Gimana Bu? Sudah bisa merasakan? Pahit, pasti pahit. Rasanya saya nggak tahu bisa cupping sih, cuma rasanya kayak hampir sama kayak Jawa Ijen. Tapi yang kan karena acidnya nggak terlalu tinggi, tapi bingung sih, masih belum bisa keluar ya. Biar dirasa-rasakan dulu ya. Tapi sudah tahu Kevin. Sebenarnya kalau ngomong karakternya memang tidak akan Jawa Timur juga tidak akan jauh. Kalau misalnya bukan ngomong hebat atau pintar. Cuman kalau teman-teman yang lidahnya sangat sensitif akan muncul mestinya gula aren. Jawa Timur itu khasnya coklat dan gula aren. Jadi kayak pahit gosongnya gula aren. Mestinya akan khas karakter khasnya itu. Seperti Bali dengan lemoninya itu enggak bisa ditawar dengan gula aren. Sunda dengan bunga dan frutinya ya begitu. Bau floral itu bunga Sunda itu ya begitu, itu tidak bisa ditawar. Nah kalau Jawa Timur itu khasnya ya coklati dan gula aren. Itu aja, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari tuh ada yang mau nanyakan. Silakan. Mungkin kalau misalnya mau belajar untuk seduh dan lain-lain bisa nggak? Apa harus di tempat tes tadi itu? Terus yang kedua, apakah dengan biji yang sama kalau pakai alat yang beda bodinya bisa turun atau dan lain-lain bisa nggak? Kopi sangat sensitif Pak, dan seperti yang saya bicarakan, kopi akan sangat sensitif kalau ngomong. Makin panas air seduhnya, maka rasa yang akan pertama kali muncul adalah pahit. Jadi kalau kita ngomong di kiri kita anggap panas, maka pahit yang muncul. Makin ke arah dingin, makin dingin dia. Akan paling kanan adalah asam, terutama untuk Arabica. Arabica akan sangat detail sekali. Makin asam. Jadi kalau di sini di angka 100 derajat atau 98 derajat, di sini angka 70, di sini pahit, di sini asam. Tengahnya manis. Lah kami para penyeduh kami
brewer istilahnya atau barista bahwa tahu mencari yang manis ini di angka ini. Kemudian gilingan tadi saya sebut kalau halus, kalau pakai Latina merah itu pakai 0, mentok 0, itu akan muncul pahit. Makin kasar mentoknya berapa? 9 ya Mas Tuya? 9 itu akan asam, tapi banget. Nah, mencari karakter itu di sini. Kami, Mas Tommy biasanya pakai 3,5, teman-teman juga biasa pakai 3,5. Itu akan muncul manis, gitu. Kemudian apa bahasa Indonesia ya? Bukan digoreng Pak, sangrayan. Kongso. Nah, sangrayan di situ, Mas Tommy, Mas bawa kopi yang sangrayannya gelap. Sangrayan gelap itu juga pahit. Makin terang, makin asam. Tapi mohon maaf, saya tidak menganjurkan menggunakan kopi yang disangrai terang atau under cinnamon. Saya tidak menyarankan. Sebaiknya minimal cinnamon plus atau cinnamon to medium, oke lah, medium. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau secara kasat mata ini lebih gelap. Ini dark roast atau teman-teman ada yang bilang French roast, Italian roast. Ini full city plus. Saya bilang full city plus karena sudah oily ya Mas ya. Dia full city, dia akan lebih oily. Nah, oily ini apa resikonya? Ada resikonya. Dia akan lebih bitter, tapi akan lebih menarik buat orang Indonesia karena bodinya akan lebih tebal. Tapi pasti ada yang meninggal. Itu selera, jadi pilihannya adalah selera. Terusnya kemudian satu lagi, ini disangrai medium. Kalau ngomong kotor disangrai medium, jadi kalau bahasa kami, kalau bahasa kami itu second crack plus atau full city plus. Sedangkan ini adalah medium. Medium ini adalah crack pertama pada saat kita menyangrai kopi. Dia akan crack apa ya? Meletek. Susah. Jadi akan cracking, letak. Dia pertama akan berwarna coklat seperti ini. Ini medium, body medium plus, tapi belum sampai tebal sekali. Tapi akan nyaman untuk teman-teman yang suka akan rasa yang ada asamnya. Bawa-bawa yang suka ada asamnya, ada karakter asamnya, ada aromatik rempah, mungkin gayo akan menarik. Sedangkan untuk robusta pahit dan gurih itu. Ada yang request seduh lagi apa ini Mas? Jangan yang tadi diseduh Mas. Sama. Oh, mau diseduh. Ibunya tadi kebagian. Dan ada lagi. Ya jangan sama, yang lain masih seduh Mas. Request sama ya, Mas. Kalau yang sama tadi dari yang pas kok Mas. Iya, kamu seduh ya Bu ya. Oke. Mungkin yang lain pengunjung yang baru datang di Mas Beacon Square Jalan Supermarket, silakan mendapatkan informasi gratis dari Mas Barto juga Mas Tommy mengenai kopi. Ini komunitas atau memang praktisi kopi di Surabaya. Jadi untuk mungkin kalau ingin pengen pengetahuan yang lebih dalam lagi, itu bisa langsung menghubungi ke Mas Tommy atau Mas Barto, juga mungkin nanti bisa ikut kelasnya beliau-beliau ini. Tapi besok tanggal 27 itu siang kita juga akan memberikan pengantar mengenai kopi, dan
sorenya itu kita akan juga mendemokan kopi tapi dengan metode tubruk. Jadi kopi tubruk yang biasanya kita lakukan di rumah dan di warung-warung itu biasanya. Tapi ini yang melakukan seorang praktisi dan memang ahlinya. Jadi bagaimana caranya supaya kopi itu nanti bisa benar-benar keluar rasa kopi yang diinginkan. Gitu ya. Jadi monggo silakan pengunjung Mas Pion Square Giant Supermarket kalau ingin duduk-duduk di sini ngobrol-ngobrol dengan praktisi-praktisi kopi silakan. Jadi arek ngopi ojo angger ngopi. Jadi mikir ngopinya. Ini muter ke kiri terus ya. Mestinya tadi coba muter kanan. Nah, ada Refleks. kanan kiri nggak mundur. Tuh, ya, putar ke kiri kan lagu itu ya. Ya, itu kan Sekarang apa? manisnya tok. Jadi manis sih, bukan Ambon ya. Surabaya manis sih. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau terangu ke tempat kami di pojok itu bisa nemu kopi jahe juga ada. Bapak-bapak yang suka kopi jahe di pojok kanan punya Mbak Sevia ini sudah sampai kemana-mana. Kopi kelopo. Yang mungkin jarang yang ditemukan di mana-mana juga kopi kelopo. Nah itu baru itu. Kopi jahe, kopi kelopo, monggo. Berarti ini bisa rasa segar. Iya. Jadi kalau es ini nggak segar. Ada kopi jahe dan kopi kelopo, monggo. Mas Tommy selain membawa jembuan, bawa apa lagi? Aceh Gayo, Toraja Sapan. Nah, teh kayu yang itu tadi. Toraja Sapan itu juga coklat sama orange. Apa lagi mas? Itu aja. Oh, cuma bawa kayu dan sapan. Kemudian Edi. Mas Edi bawa red bourbon, kayu juga. Tadi ada kayu, mana ada kayu? Beda varietas kan itu? Beda varietas, red bourbon. Kalau saya sebut red bourbon, tipika, Blue Mountain itu varietas Pak. Jadi Arabica punya anak, salah satunya red bourbon, salah satunya tipika. Kemudian tipika punya anak bourbon punya apa namanya genetik muncul yang warnanya merah, kuning, pink dan orange. Terus ada lagi anaknya Katura, ada yang namanya yellow Katura, genetik juga. Terus kemudian bermacam-macam. Ada akte kelahirannya itu ya Mas Pak? Kenapa? Ada akte kelahirannya. Ada akte kelahirannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau berangkat ke Gunung Ijen, di sana ada ada slot area yang ini khusus tipika, yang ini khusus red bourbon, yang ini khusus Andung Sari, yang ini khusus Kartika. Jadi rasanya beda-beda. Nah, kopi itu begitu. Satu gunung beda, jangan beda kecamatan karena terlalu luas. Beda kelurahan, rasanya beda. Kalau kita ngomong Manggarai Barat itu ada beberapa daerah ya. Yang mungkin paling terkenal kalau kita teman-teman kopi itu namanya Colol. Colol itu akan sangat berbeda dengan area lain di Manggarai Barat. Iya. Nah, ini Mas Edi melakukan putar kanan biar seimbang katanya. Iya, biar gak ngiri. Putar ke kiri. Jadi memang Bentar ini. Pak, kalau misalnya kita mau main sendiri di rumah itu harganya pour overnya semua berapa, apa harus pakai timbangan juga, atau kalau misalnya kita nggak punya ada cara ngakalin nggak?
Maksudnya starter setnya untuk di rumah kita coba sendiri itu apa aja, terus sampai kisaran berapa? Sebenarnya kalau saya bilang, Bapak, hal yang paling mudah dicari itu gilingan. Di meja saya itu ada gilingan. Bapak beli biji. Karena kalau Bapak beli bubuk itu dibuka dari wadahnya. Saya cuma menyarankan 1 minggu. Jadi bubuk itu cuma, kalau sudah dibuat dari wadahnya, saya menyarankan cuma 1 minggu. Bapak sebaiknya beli biji. Kalau bawa beli biji bisa berumur lebih dari mungkin 2 bulan lah kurang lebih. Kemudian bapak butuh gilingan. Kedua, Bapak paling mudah flat bottom. Di tempat saya, tempat Mas Tommy sedia jual alat itu. Kemudian kertas filternya itu juga kertas filter paling umum flat bottom. Kemudian katanya tikulnya susah Pak, leher angsa. Ya sudah Pak, beli leher bebek juga tidak apa-apa. Cuman memang sebenarnya paling gampang keluarkan pelan-pelan dan rata, paling gampang. Cuman umumnya kalau Bapak masih baru atau awal pegang tiku itu harus pelan gitu, jatuhnya ya jatuhnya airnya itu pelan-pelan, dredesi alon-alon itu Pak, itu susah, tidak biasa. Tapi lakukan itu lama-lama nanti pasti akan terbiasa untuk apa dredek, turun pelan-pelan akan berbiasa sendiri. Kemudian kalau seduh jangan lupa di unyek-unyek, dikocok ya. supaya yang atas sama yang bawah nyampur. Tadi yang belum timbangan, harus pakai timbangan ya? Kenapa? Sebaiknya pakai timbangan. Kalau kami selalu bilang, kami tadi kan bilang 1 kopi dengan 12 mili air. Hal paling umum ada 1 kopi dengan 12 mili air. Hal yang paling gampang dilakukan adalah ingatlah gelas Anda isinya berapa. Paling gampang lah. Oh, gelasku isinya 300. Paling gampang bagilah 15. Ketemu gramasi kopinya. Cuman Bapak juga harus diingat, Bapak harus beli kopi yang benar-benar kopi. Jangan kopi yang benar-benar kopi. Jadi yang benar-benar aja Pak, jangan banyak-banyak benarnya. Nanti jadi lebih dari benar. Karena itu akan pengaruh sama rasa. Di mana itu Mas kalau jadi yang benar itu? Kenapa? Di mana? Jadi ya kalau benar-benar kopi, carilah biji paling gampang. Jadi Bapak tahu itu benar-benar biji kopi. Ya di mana itu Pak? Kenapa? Di mana? Di mana? Boleh di tempatnya Mas Tommy, boleh di tempat saya, boleh di tempat orang jual kopi yang jual biji juga boleh. Banyak lah. Nggak harus di tempatnya Mas Barto ya, sama Mas Tommy ya? Kalau di tempat Mas Tommy ya itu tadi Pak, di tempat Mas Tommy di mana Mas Tommy? Delta Sari. Nah, Delta Sari. Ini dari 114 itu berada di Delta Sari, Kasabela 114. Tapi kondisinya lagi direnov. Iya Pak. Mas Bagus, itu yang nunggu Suzuki baju hitam dari tadi ngeliatin kopi. Iya Mas, semangat Mas. Semangat Ayo Mas. Mas, kopi Mas. Oh iya, untuk besok tanggal 27 mungkin ini mbak-mbaknya yang ada di sini nanti saya geret untuk kita seduh bareng, atau mas-masnya kita seduh bareng, tubruk bareng ya, kita sampai saling sharing untuk menyeduh kopi ya. Kalau mau Mbak Ibu tadi, kalau ada Mas Tommy atau Mas Edi atau yang lain di sana nyeduh kopi, yang ini ya, yang ini jangan yang lain. Ampasnya diminta. Itu salah satu scrub terbaik. Salah satu brand besar di Surabaya itu yang huruf depannya J itu ngelumpuk nih ampas kopi kami. Jadi ampas kopi yang itu tadi, yang bukan yang benar, bukan, tapi kopi-kopi yang begini, ini dikelumpukan. Ampas kopi itu sekilo hampir 100.000 ampasnya.
Jadi kalau bapak-bapak, apa ibu-ibu mau numpuk ya itu sudah ambil aja, gratis itu. Itu buat scrap. Itu salah satu scrap yang bagus. Kalau ya, jadi buat pupuk juga bisa. Jadi pupuk untuk tanaman itu baik. Ya. Terus ya sebenarnya kalau mau buat kusir tikus. Buat kusir tikus. Iya, iya. Musir kucing juga bisa, tapi kudu sak karung, Pak. Kucing ketibanan ini melayu mesti. Sudah. Ibu Balik Kartolo, ada. sudah, Bu. Ayo, Mas. Iku Mas Suzuki monggo dari Taman Safari silahkan. Ayo Mas. Ini hari Senin biasa, jadi udara juga hari Senin diudani, kok diudani hujan, jadinya ngantuk, monggo silakan. Yang lainnya dari stand fashion, monggo Mbak monggo kalau mau cicipin, monggo Mas Suzuki, nggak apa-apa Mas, kita sama-sama di sini, ya. Go, terima kasih banyak, Go ya, silakan main nanti di Kurungka Selatan, monggo di Delta Sari, Mas Tommy. Sari nggak belum. Oh, monggo. Monggo, Mas. Masih ada sisa satu ya Mas Bang, kayak aku. Wah, ini jaluk MC ini jaluk tiba-tiba. Tapi nggak doyan kopi MC ini. Oh, mau wis. Makanya mau wis pintel tak pikir gak kelemah. Mana Mas Tommy lagi telu. Iki lho jek pisan. Pisan. Ini kok ada logonya Amidis, mana Amidisnya? Bukan gitu Pak, kita standar minum kopi yang benar itu satu hari itu maksimum itu 3 gelas. Jadi satu gelas itu harus diimbangi 3 air putih dengan ukuran yang sama. Itu yang untuk menggelontorkan kopi. Itu yang benar. Nah, kalau Robusta 3, Bu. Ya. Kalau Robusta 3. Ya. Kalau Arabica dikali 3 lagi. Tenang aja. Kembung lah. Kalau Arabica itu kafeinnya seperti ganja Robusta. Iki kalau aku bengung Jadi sebaik oke, saya tambahin sedikit. Robusta itu mempunyai kafein 3 kali lipat dari Arabica. Jadi kalau bapak-bapak biasa minum Robusta, tapi sehari 3 kok apa bahasa Indonesia ya, gak lego, kurang puas, pilihlah Arabica. Karena Arabica kadar kafeinnya cuma sepertiga Robusta. Jadi kalau boleh 3 kali ke-3 tapi Arabica dari 9. Jadi Arabica cuman sepertiga dari Robusta. Besok Minanga tak turun kan? Iya, masih kurang. Info bisa. Bro. Kalau bapak-bapak ibu-ibu 9 masih kurang. Mintalah espresso, kopi yang diseduh dengan mesin kopi espresso, maka kafeinnya berkurang dari setengah. Berarti bapak-bapak boleh mengalihkan 2. 9 kali 2 18. Jadi boleh minum kopi 18. Diingat 1 gelas kopi harus diimbangi dengan 30 gelas air putih. Jadi kalau mau 18 kopi air putih 50 dewe 54 gelas. Kelempoken gitu lah. Jadi sebaiknya ya jangan banyak. Ya. Cangkruk nang kolam renang ngono iku. Itu aja. Tapi Mas Batu, di luar negeri saya dapat baca-baca itu katanya mereka malah hampir 1 hari itu berapa gram itu mereka target untuk minum kopinya itu. Karena umumnya orang Eropa, Australia terutama, Australia, Eropa, Amerika itu Arabica, Pak. Arabica ya. Jadi mereka cenderung menghindari kafein yang sangat tinggi di Robusta. Emang nggak bisa nurunin kafeinnya Robusta, ya bisa saja, cuman
butuh teknik tersendiri untuk meroasting sehingga dia akan memecah rangkaian kimia kafein. Jadi butuh teknik khusus. Oleh sebab itu decaffeinated mechanical itu lebih mahal. Itu saja. Nanti kalau bapak-bapak sudah ilmunya sudah tinggi, punya mesin roasting sendiri, saya mau decaf kopi, ya bisa saja. Atau wis tonggo dhewe, ngomong-ngomongan atau tonggo kok. Ya, mau tanya, gini Pak, kopi itu kayak ini tadi saya seduh ini tadi kan nggak ada gulanya ya Pak, jadi rasanya pahit kayak jamu. Tentunya saya tidak jamu. Soalnya kalau saya biasa minum kopi itu pasti pakai gula. Walaupun yang di Kopi Nusantara ya Pak Tony masih ingat ya di Indomaret, Tiga Harapan, Jasa Asing. Itu kan juga masih ada gulanya. Yang sebelahnya itu. Di sebelahnya, sekarang dulu. Ya, dulu dia tidak ada ya Kopi Nusantara. Ya. Oh gitu. Cabangnya di Sukodono juga, bukan di sana. Nah itu biasanya manis. Makanya tadi saya juga merasanya kok. Ya itulah Bu, Ibu besok kalau mau minum kopi lihat saya saja. Sambil makan saja Pak. Terus sebenarnya yang benar itu pakai gula kan Pak. Kalau orang Jawa Tengah kata almarhumah Ibu itu kebanyakan kalau minum kopi gula kelapa paling enak Bu. Gula kelapa atau aren. Nah itu gurih. Atau kelapa muda tadi malah yang lebih baik itu dibakar. Jadi waduh mau bikin kelapa beres tekan gitu. Itu. Jadi sebenarnya kenapa ngomong kotor gula kelapa lebih nyaman? Karena gula kelapa itu kalau kelek saya itu bingung. Kalau gula kelapa itu bahasa Indonesianya apa ya? Legine nggak nyetak, apa ya biar? Manisnya nggak terlalu manis. Kalau bahasa Jawa lagi, manisnya itu mondo-mondo. Nah, ya biar. Terusnya ada karena dia dari kelapa, ada gurihnya. Itulah. Dan terusnya kemudian Bapak Ibu kalau nyari di internet atau baca-baca atau tanya dokter, gula kelapa itu bahasa Indonesia juga bingung lagi, kadar glikemiknya rendah. Gula merah Pak. Gula merah, gula kelapa, gula aren itu kadar glikemiknya rendah. Jadi insya Allah untuk orang-orang yang diabetes dia jauh lebih aman. Bukan aman ya Bu, jauh lebih aman. Jadi cukup direkomendasi. Tapi rekomendasi saya sebaiknya minum kopi tidak pakai gula. Oh gitu. Karena penyakitnya itu datang dari gula. WHO sudah mengeluarkan, mungkin Mas Tommy juga bisa bercerita, WHO itu sudah mengeluarkan kolesterol dan asam urat dari daftar penyebab penyakit. Jadi tidak termasuk sebagai pencetus penyakit. Pencetus penyakit nomor 1 yang dirilis WHO yang kemarin adalah gula. Dan lagi kalau lebih sedap lagi, gelasnya ini dari tanah liat Pak. Jadi cangkirnya bentuk cangkir gerabah memang enak. Gerabah lebih sedap. Pertanyaannya adalah kenapa cangkir gerabah atau keramik itu lebih sedap? Kalau saya selalu menjawab karena kemampuan dia menahan panas. Jadi ibu kalau misalnya minum kopi, kalau ditaruh di gelas sama di cangkir, pasti yang di cangkir akan panas lebih lama. Jadi kemampuan cangkir yang gerabah atau yang keramik itu menahan panas lebih lama. Oleh sebab itu akan berasa lebih lama untuk dimakan. Ada satu lagi bahan yang sangat cukup lama untuk menahan panas. Gantian kemana? Batok kelapa. Ya, batok kelapa. Nah, kalau buat ibu saya tanya, enak mana yang gerabah sama batok kelapa? Saya yakin akan jawab batok kelapa lebih enak. Berapa Pak?
Gerabah ya Bu ya? Ini akhirnya ngomong selera. Saya bilang, gerabah sama batok kelapa akan nyaman batok kelapa. Tapi gerabah sama keramik akan lebih nyaman gerabah. Tapi kita akan sulit untuk nyari gerabah, nggak mudah untuk nyari gerabah. Akhirnya kemudian pakailah keramik. Sebenarnya hanya untuk menahan panas saja. Dia kemampuan dia untuk menahan panas lebih lama. Itu aja. Terus kalau gayo itu kok rasanya ada kalau yang di Tasari waktu itu ada rasa-rasa kecut-kecut sedup ya Pak? Semua Arabica berasa kecut. Kalau yang gayo beda. Kecutnya itu khas. Gayo itu kecut dan sepet. Iya, kecut dan sepet. Nah. Sedep khas. Gini Bu, jangankan gayo, tadi ada orang tak kengon tadi. Ibu kalau misalnya di gayo itu ada 1, 2, 3, 8 desa. Beda desa rasanya beda. Gayo itu satu kecamatan. Satu apa ya? Satu kecamatan. Lek zaman saya biar dulu mungkin satu karisidenan ya Bu ya. Betul, no kawajanan itu bukan beda. Itu lebih besar daripada kayak kecamatan kurang lebih ya. Itu punya daerah. Nah itu tiap daerah kan beda-beda. Mungkin kalau di Gunung Raung itu 2 daerah yang jejer. Mas Tommy, Taman Dadar sebelahnya apa? Kayu Mas. Kayu Mas. Itu jejer Bu. Kalau bahasa Jawa itu kira-kira bokong kiwa sama bokong tengen. Itu rasanya beda. Tiap daerah akan rasanya beda. Kayu Mas sama Taman Dadar itu beda. Itu di Ijen Raung, perbatasan antara Gunung Ijen dan Gunung Raung. Dengan Ijen beda lagi. Di PTPN 12 Ijen itu ada 6 kebun. 6-6-nya beda. Di dalam kebun, mohon maaf, bukan ini Sapit atau yang Belawang itu ada 18 lot. Tiap lot jadi satu kebun itu dibagi 18 ini rasanya beda-beda. Itulah kayanya kopi Indonesia Bu. Kalau Ibu misalnya datang ke Ethiopia apa yang jauh sekalian. Ibu datang ke Ethiopia ya bukan apa tapi Ethiopia ya kira-kira datang ke Ethiopia antara Jurgen Jeff sama apa satu lagi Ethiopia itu area Tanzania. Bukan yang di Ethiopia. Lalu aku Mas. Jadi di Ethiopia ada 3 daerah kopi yang paling saya ingat itu Jurgen Jeff sama 2 daerah lain. Itu rasanya podo. Lah di Indonesia satu kecamatan itu beda-beda rasanya. Di dalam kecamatan itu bisa beda-beda. Oleh sebab itu kenapa kalau Ibu lihat di daftar kopi 10 kopi terbaik dunia, saya mau ngomong 7, cuman satunya nggak ikut-ikut, 6. Satunya itu saya bilang nomor 1 itu nggak ikut-ikut karena itu kopi luwak, jadi nggak usah disebut. Kopi luwak itu hanya ada di Indonesia, setahu saya nih. Thailand membuat kopi gajah, gajah dipakani kopi. Iya, ada. Lebih suruh mana itu Pia Pak? Bu, tahu apa yang disuruh makan kemarin? Pia. Ibu kira-kira tahu nggak? Itu Pia nyuruh apa makan kopi supaya keluar itu nanti dulu. Itu Pia menyuruh manusianya makan kopi. Iya. Besok pagi dieker-eker, digolong-golong, diombe, konyoh untalan. Jadi sampai seperti itu. Kopi luwak itu kopi nomor 1 di dunia. Jadi kita tidak usah bahas ya. 6 dari 9 kopi terbaik di dunia itu Indonesia. Tidak usah ngomong. 6 dari 9 kopi terbaik di dunia itu Indonesia.
hanya 3, menyisakan di luar Indonesia. Kenapa? Karena tiap daerah Indonesia akan mempunyai karakter kopi yang seperti saya ceritakan tadi berbeda-beda. Ibu kalau mau minum kopi yang ada rasa bunganya atau floris itu ya, atau keluar rasa buahnya, minum kopi Sunda, kopi Jawa Barat akan keluar seperti itu. Ibu ingin kopi yang ada coklat-coklatnya, minum Jawa Timur. Ibu mau minum kopi yang ada lemon-lemonnya, minum Bali. Ibu mau minum kopi yang ada orange, bukan lemon, orange, bisa minum Flores atau Sumbu Sulawesi Selatan. Saya minum kopi yang ada rempahnya kuat, ya udah Sumatera Utara dan sana. Saya mau minum rasa kopi yang kayak tanah. Ibu pernah minum tanah? Sudah pernah minum tanah belum, Bu? Belum pernah kan? Nah, coba kopi Papua. Kalau kita sebut arti, ya Mas Tommy ya. Oh, saya cobain Pak, cuman saya nggak paham namanya, nggak ngapali lah. Tapi yang seneng gayo saya. Nah, nggak apa-apa Bu, seneng gayo nggak apa-apa. Saya nggak seneng. Seneng kan boleh kan ya. Saya juga mau nyenengi bojone Mas Bagus juga oleh Bu. Ya, seneng sendiri. Nah, ya itu nggak boleh ya. Sudah itu seneng gayo, nggak apa-apa. Saya lebih seneng yang rasanya coklat. Jadi ya sudah, saya pilih Jawa Timur plus Flores. Tapi saya kalau pingin, saya ini orang yang susah. Kenapa kok saya ngaku sendiri saya orang yang susah? Saya kalau pagi gitu, kepingin yang lebih riak, lebih menggoda. Saya selalu minum kopi Kintamani. Kopi Kintamani itu lemoni, jadi kayak minum jus lemon. Tapi ada rasa kopinya. Kalau pagi agak siang sedikit gitu, saya minum kopi yang pakai susu. Biar asik gitu ya, susu lah apalagi. Habis itu nanti siang sekali jam setengah 1, jam 1, jam 2 saya minum Mandailing. Biar bersemangat, biar perang, karena Mandailing secara body, kalau bahasa Indonesia kental, itu kopi paling kental, yang kekentalannya paling tinggi secara angka, itu Mandailing. Nanti kalau sedikit sore begitu saya minum Sapan, Toraja Sapan, saya minum Flores Bajawa, saya minum Mandara yang berasa seperti coklat dan orange. Nah kalau malam buat nongkrong santai Jawa Timur, coklat sekali Bu. Coklat. Ibu kalau minum ijen raung coklat, Ibu minum Arjuna kayak jeruk kepok, sepet-sepet. Nah yang mungkin paling mepet tuh Arjuna. Tapi Mas Tommy enggak bawa Arjuna ya Mas ya? Ada, tapi enggak ada testernya. Enggak. Arjuna itu rasanya sepet, ada sepet-sepet, pahit sepet, sedikit asam, itu Arjuna. Tapi kadang-kadang Mas sampai jari ini kopi ini ono rasa coklat iki gak ono, waduh repot. Memang saya selalu bilang bukan terasa tapi berasa seperti coklat, seperti jeruk Bali, seperti, jadi jangan bayangkan rasanya kayak coklat, jangan bayangkan rasanya kayak jeruk Bali, jangan bayangkan rasanya kalau Papua kayak tanah, enggak, berasa. Nah, paling gampang rasa tanah itu adalah kalau ibu duduk di depan teras di bulan-bulan begini, terus hujan, bau tanah. Nah itulah dia, itu Papua paling kuat aroma erti, kalau kita bilang bau tanah, itu Papua. Tanya lagi Bu. Mau sharing ilmu Pak. Sebaiknya untuk baby itu dikasih kopi. Makanya orang tua dulu kan bayi dikasih supaya nggak setet. Itu ternyata ya ada seorang dokter dan seorang alternatif itu mengatakan itu. Juga seorang ibu yang hamil itu sebaiknya memang minum kopi. Dan untuk anak bayi minimal 1 minggu 1 kali dikasih kopi, tapi nggak terlalu tajam. Itu menghindari step. Nah, terus kemudian yang kedua, untuk pengobatan
pertama orang-orang yang keracunan. Jadi kita nggak usah soro-soro nyari degan air kelapa. Jadi kita seduh teh pahit, kopi pahit. Itu adalah pengobatan pertama untuk keracunan. Bidur atau apapun itu seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kopi, bubuk kopi itu untuk sepatu kulit, baunya biar nggak menyengat, dikasih bubuk. Karena itu pernah dan sering saya lakukan. Ternyata iya, itu isar ilmu. Ya, betul. Betul. Ibu kalau ngomong tentang untuk kesehatan, ya seperti yang saya tadi sudah ngomong bahwa 2 tahun yang lalu WHO itu sudah merilis faedah kopi. Yang tadi saya ceritakan, kenapa saya minum habis stroke tapi saya tetap minum kopi, karena dalam komposisi tertentu kopi itu melebarkan pembuluh darah dan menguatkan detak jantung. Nah, tentang bayi itu tadi, kenapa dia tinggi umumnya adalah karena pembuluh darah yang tipis, yang kecil, sehingga sering gesekan dengan darah. Tapi itu saya detailnya nggak tahu. Itu akan bukan membantu saya sih. Cuman dari kopi pahit. Kasih anak kecil minum kopi pahit, sebaiknya diencerkan gitu. Jadi saya kalau satu-satu saya tidak ingat, kan jelas ada 10 untuk darah tinggi, untuk jantung, memperbaiki irama jantung dan menguatkan pembuluh jantung. Satu lagi itu yang saya diabetes. Orang diabetes sebaiknya minum kopi pahit. Cukuplah kopi itu tanpa gula, karena dia efeknya baik apabila tanpa gula. Kalau pakai gula selesai sudah. Sebaiknya kopi diminum tanpa gula, tanpa susu sebaiknya. Kalau nggak kuat, encerkan. Nggak kuat lagi, encerkan aja. Kalau nggak kuat ya sudah, ngemut permen naik. Oke, itu saja. Sekian malam ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Barto dari Crucial Cafe ya, sepertinya. Jadi pengunjung Mas Pion Square dan Giant Supermarket. Jadi malam ini materi dari teman-teman komunitas pecinta kopi Nusantara sudah cukup sampai sekian dulu, dan besok akan kita lanjutkan lagi pukul 13 atau mungkin 12 mungkin ya, 12.00 atau jam 13.00, yaitu untuk pengenalan, materi pengenalan kopi. Kemudian nanti sorenya jam 15.00 atau sekitar jam 16.00 sampai menjelang maghrib itu kita akan berdemo lagi, demo seduh kopi dengan metode tubruk yang biasa kita lakukan di rumah. Jadi teman-teman nanti semua yang ada dalam stand di sini silakan, kalau mau gabung juga pengunjung yang di atas atau di bawah silakan besok untuk hadir lagi di sini sore sekitar paling lambat jam 16.00 sampai menjelang maghrib. Kita akan seduhkan kopi tubruk, kita akan seduh bareng-bareng bersama dengan Mas Tommy dari 114 Cafe. Terima kasih untuk malam ini dan selamat malam